bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali nih akan melanjutkan pelajaran sekolah minggu. Pelajaran hari ini adalah pelajaran 12. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam istirahat kami. Dan pada pagi ini kami sudah bangun, kami semangat untuk mempelajari firman-Mu melalui sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pelajaran kita kali ini diambil dari Roma 12 ayat 1-2. Judulnya adalah Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini. Sebelum Kak Ana masuk ke dalam pelajaran hari ini, Kak Ana ingin menampilkan sekilas nih video yang ada hubungannya sama firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan. Seperti itu ya, apa coba yang kalian pikirkan atau kalian rasakan ketika melihat video tentang keadaan dunia saat ini. Nah, itu jugalah yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1-2. Kalian udah buka Alkitabnya, karena akan bantu bacakan ya. Roma 12 ayat 1-2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini seperti di sini ya lokasinya ya, mengikuti peta perjanjian baru. Nah, apakah pesan ini hanya berlaku kepada jemaat di Roma? Tentunya tidak. Ini juga berlaku kepada kita semua yang hidup saat ini. Apakah hanya kepada orang dewasa pesan ini berlaku? Tentu tidak juga ya. Pesan Rasul Paulus supaya hidup jangan mengikuti dunia ini berlaku baik itu kepada kalian di usia remaja, kepada Kak Ana di usia dewasa, kepada para orang tua, kepada pendeta sekalipun ya, kepada para oma opa, pokoknya setiap umat yang mengenal Tuhan Yesus sebagai pengikutnya diberikan nasihat ini agar kita hidup jangan mengikuti dunia, tapi mengikuti kehendak Allah. Kenapa sih? Coba ada yang tahu nggak kenapa firman Tuhan memberikan pesan ini? Itu ada alasannya ya. Salah satu alasan untuk kita tidak hidup mengikuti dunia ada di 1 Yohanes 5 ayat 19. Karena akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Wah, firman Tuhan ini jelas ya, kenapa kita tidak boleh hidup mengikuti dunia. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah, kita ini berasal dari Allah. Kita ini
berbeda, tidak mengikuti dunia. Kita ini tidak ada, kita ini bukan bagian dari kejahatan dunia, ya seperti yang tadi kalian baca. Kalau misalnya kita ini adalah kepunyaan Allah, kita ini berasal dari Allah, otomatis kita jangan hidup mengikuti dunia, tapi kita hidup mengikuti kehendak Allah, mengikuti pesan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Nah, Kak Ana akan menyampaikan beberapa cara nih misalnya, atau poin-poin bagaimana sih kita ini supaya hidupnya tidak serupa sama dunia. Nah, yang pertama adalah belajarlah untuk mengucap syukur. Kayak gimana sih belajar mengucap syukur? Nah, kita ini sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Misalnya Michelle diberikan berkat A, Matthew diberikan berkat B, Early diberikan berkat C. Nah, berkat yang kalian miliki itu adalah sudah sesuai sama kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengetahui, oh untuk Michelle porsinya seperti ini, untuk Matthew porsinya seperti ini, untuk Channel misalnya porsinya seperti ini. Nah, ketika kalian mendapatkan berkat kebahagiaan seperti itu, belajarlah untuk mengucap syukur. Jangan malah merasa tidak puas. Kok aku mah gini-gini aja, liburan gak kemana-mana, temen aku tuh ke luar negeri. Aku mah gamenya ini aja, gak ada yang update. Tuh temen aku mainan di rumahnya paling baru tuh, paling update. Nah kayak gitu ya. Baju aku tiap hari ini aja. Temen aku tuh tiap hari beli baju baru sama dibeliin baju baru terus sama mami papinya. Nah itu artinya kita tidak bersyukur ya kepada berkat yang Tuhan berikan. Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Maka Tuhan berfirman atau menyampaikan kita harus belajar bersyukur untuk apa yang telah diberikan. Kebahagiaan yang telah kita rasakan saat ini itu patut disyukuri, jangan malah tidak puas. Karena tidak semua loh orang-orang di luar sana bisa merasakan berkat yang seperti kalian rasakan. Ketika kita diberikan berkat oleh Tuhan, belajarlah mengucap syukur. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, karena itu nggak akan ada habisnya ya. Karena ya kita ini harus mengikuti karakter Kristus, yaitu mensyukuri yang telah diberikan, dan juga kalau bisa menjadi berkat bagi sekitar. Nah, ada di mengenai mengucap syukur ini ada di Mazmur 139 ayat 14. Karena bacakan ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, jadi kita harus paham ya dan meyakini bahwa yang Tuhan berikan kepada kita ini sudah adalah suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang ajaib. Kalau kalian masih merasa kekurangan, ya bersabarlah karena Tuhan tentunya akan mencukupkan keperluanmu, memenuhi kebutuhanmu di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat sesuai sama caranya Tuhan. Jangan terus mengeluh, jangan terus merasa tidak puas. Nah, tapi belajarlah mengucap syukur karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, itu yang pertama. Kita diajarkan untuk belajar bersyukur. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang bisa Ana sampaikan adalah belajarlah untuk memahami bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Maksudnya kepunyaan Allah itu apa sih? Nah, bahwa kita kepunyaan Allah itu kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dulu
kalau misalnya kita belum mengenal Tuhan, atau kalau misalnya ada yang sudah dibaptis ya, dulu sebelum kita dibaptis kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita ini adalah ciptaan yang lama. Tapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, mengizinkan Tuhan Yesus untuk mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Maksudnya apa sih ciptaan lama, ciptaan baru? Ana akan memberikan ilustrasi ya mengenai perubahan yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Nah, ini ilustrasinya ya, selamat menyaksikan. Nah, kalian udah lihat kan? Tadi disebut sebagai metamorfosis. Pasti kalian sudah pernah melihat atau mempelajarinya di kelas IPA tentang metamorfosis. Dari ulat yang tadinya jelek, menggelikan gitu ya, bikin serem gitu atau geli, bikin jijik. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan yang disebut dengan metamorfosis. Dia menjadi ciptaan yang baru, yaitu kupu-kupu ya, kupu-kupu yang cantik. Siapa sih yang di sini kalau misalnya disuruh pilih, kamu pilih megang ulat atau megang kupu-kupu? Pasti kebanyakan dari kita milih megang kupu-kupu. Tahu, tapi ada juga yang emang suka kepada makhluk hidup yang seperti ulat, pasti mereka milih ulat. Tapi pada umumnya orang itu lebih excited melihat kupu-kupu. Jangankan begitu ya, kalau misalnya di tanaman nih, ada di pot di teras rumah kalian, misalnya ada ulat nih nempel di daun mami kalian, yang mami kalian misalnya ngerawat banget si tanaman ini ya, disiram tiap hari, dikasih pupuk, pokoknya dipelihara dengan baik. Kalau ada ulat, pasti si ulatnya itu disingkirkan kan? Jangan dibiarkan lama-lama di tanaman, karena biasanya bisa merusak, bisa membolong-bolongi si daunnya. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada kupu-kupu yang terbang ke sana kemari, lalu hinggap di tanaman? Pasti malah seneng ya. Bahkan suka ngambil HP terus dipoto deh. Karena itu momen yang langka atau momen yang bagus gitu. Ketika ada kupu-kupu hinggap di tanaman, itu jadi penampakan yang sangat-sangat menarik. Nah, jadi kalian bisa lihat kan bedanya. Apakah kalian ini masih seperti ulat yang hidupnya menyebalkan gitu ya, atau menjijikan, yang tidak disukai banyak orang? Atau kalian sudah jadi kupu-kupu yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menjadi sumber kebahagiaan, yang menarik gitu ya, baik itu penampilan, tutur kata, tingkah laku. Coba kalian yang tahu ya, yang bisa mengevaluasi diri kalian,
Aku ini apakah masih menjadi ciptaan lama seperti si ulat, atau aku udah jadi ciptaan baru seperti kupu-kupu. Nah, itu kalian yang bisa memahami. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa tahu apakah kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru atau masih menjadi ciptaan yang lama? Atau gimana sih caranya kita tahu kalau kita ini hidupnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Caranya adalah melalui rajin membaca firman Tuhan, melalui mengikuti ibadah-ibadah seperti kalian lakukan hari ini ya, ibadah sekolah minggu. Melalui membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah, di situ kalian akan mendapat nasihat, kalian tahu mana yang benar, mana yang salah, dan juga hidupnya juga akan perlahan demi perlahan diubahkan mengikuti kehendak Tuhan. Kita tadi sudah pelajari bahwa menjadi ciptaan yang baru itu mengikuti kehendak Tuhan itu melalui tutur kata, tingkah laku, perilaku, tindakan, menjadi berkat bagi sesama. Nah, yang ketiga adalah kita harus juga belajar mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah itu bagaimana sih? Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Yang hal-hal yang paling sederhana tapi bermakna adalah ya, misalnya kalian di rumah, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Peranan kalian apa? Misalnya kalian masih pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh menjadi anak yang penurut gitu ya kepada perintah orang tua, pesan orang tua, tapi penurut dalam hal yang positif. Jadi kalau misalnya orang tua memesankan kalian untuk belajar yang rajin, itu kalian harus turutin. Kalian menjadi anak yang sopan, itu kalian harus turutin. Dan juga misalnya jangan tergoda untuk berbohong ya. Kalau misalnya teman-teman kalian di luar sana atau dunia ini mengajarkan kalian, ya udahlah nggak apa-apa, bohong sekali aja, kan kita masih anak-anak, nanti juga kita bisa bertobat kok, nanti masih muda ini, nanti masih panjang lah kesempatan untuk bisa bertobat. Sekarang mah nggak apa-apa bohong sekali, bohong kecil kok. Nah, itu adalah hal yang salah ya. Kalau dunia mengajarkan itu kepada kalian harus tahu firman Tuhan bilang yang namanya dosa itu tetap dosa ya. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa demi kebaikan ya. Bohong demi kebaikan, dosa putih. Nah, itu tidak ada ya. Karena Tuhan itu adil. Ya, Tuhan tahu mana yang benar, yang salah, mana yang dosa. Nah, itu juga kalian harus tahu. Jangan mengikuti kehendak dunia nih. Oh iya ya, teman aku kok ini teman baik aku kok yang ngajarin aku, gak mungkin lah teman baik ngajarin yang salah. Nah, itu ya biasanya ya mentoleransi karena kedekatan. Diajak misalnya membangkang orang tua. Nah, itu juga harus kalian pahami ya, jangan sampai karena teman dekat kalian atau sahabat kalian menurutin aja yang dia sampaikan, padahal itu hal yang salah. Nah, jadi belajarlah untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Caranya ada di firman Tuhan. Jadi kalian juga harus rajin mempelajari firman Tuhan. Dan selain itu kita juga harus rajin berdoa. Misalnya kalian merasa gagal nih. Aku tadi gagal, malah jadi melawan sama orang tua. Aku tadi gagal nih, jadi ikut bohong gara-gara diajakin sama temen. Nah, kalian tahu kan itu salah. Kalian harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku ya, agar aku tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan, tolong ajarin aku supaya aku ini kuat, tidak gampang kegoda sama teman aku yang ngajak aku bohong, ngajak aku membangkang orang tua. Tolong ya Tuhan. Nah, jadi kalian juga selain rajin membaca firman Tuhan, juga harus rajin berdoa, minta untuk Tuhan Yesus itu hadir di dalam hati kalian.
supaya hidup kalian juga ada di dalam kuasa Tuhan Yesus, bukannya ada di dalam kuasa dunia. Nah, jadi itulah yang nanti akan membuat kalian hidupnya menjadi kudus, menjadi sesuai sama kehendak Tuhan. Kalau di firman Tuhan tadi ya, di ayat yang pertama di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa sih? Kok tubuh kita ini jadi persembahan? Apakah maksudnya tubuh kita ini masukin ke kantong persembahan gitu? Kalau di zaman dahulu yang dimaksud dengan persembahan itu seperti korban bakaran gitu ya, domba yang dibakar yang menjadi mezbah gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu maksudnya apa? Adalah bahwa kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan tentunya sudah menciptakan kita semua dengan sempurna ya, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga jangan sampai tangan kita ini kita gunakan untuk menyakiti orang yang lemah. Jangan sampai mulut kita ini kita gunakan untuk membuli orang yang lemah, atau untuk berbohong, untuk mengucapkan kata-kata kasar, menjadi tidak sopan. Atau mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti itu contohnya, bahwa kita harus menggunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita untuk hal-hal yang suci, yang kudus, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau misalnya kita bisa menggunakan tangan kita menolong orang tua, misalnya pekerjaan di rumah, lakukanlah. Kalau misalnya kita punya talenta melayani, misalnya main alat musik atau mengikuti paduan suara, lakukanlah. Selain membantu sesama, juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi jadikanlah nih ya tubuh kita ini sebagai berkat bagi sesama, untuk melayani Tuhan dan hal-hal yang positif. Jangan sampai nih Tuhan berpikir, aduh aku sudah menciptakan anakku udah dengan sempurna, aku kasih dia talenta, tapi kok disalahgunakan ya, tapi kok dia malah ngebully temannya, dia kok diajakin pelayanan dia gak mau. Nah seperti itu ya. Coba kalian evaluasi lagi, apakah kalian sudah menggunakan tubuh kalian ini untuk hal-hal yang positif? Kalau misalnya selama ini kalian masih tergoda untuk melakukan hal-hal negatif, minta maaflah sama Tuhan. Pasti ada di dalam hati kalian juga pasti ada perasaan tidak nyaman ya. Aduh aku tadi harusnya jangan gini deh, harusnya aku gak boleh bully teman aku. Nah minta maaflah sama Tuhan dan minta untuk diubahkan. Nah seperti itu ya. Jadi kita ini tentunya ingin hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Maka seperti yang tadi Kana sampaikan, tidak ada henti-hentinya setialah membaca firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa tahu, oh Tuhan berfirman jangan berbohong, jangan membenci musuhmu, dan hal-hal lainnya ya. Nah kesimpulan yang bisa Kana sampaikan untuk pelajaran kita hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi yang akan membuat kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah demikianlah firman Tuhan kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya, dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kita, perilaku kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ayat hafalanya diambil dari Roma 12 ayat 2a yang berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, sampai ini saja firman Tuhan kita kali ini. Kiranya bisa menjadi berkat dan
semoga kita juga semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami, memberikan pesan kepada kami, janganlah kami hidup serupa dengan dunia. Meskipun firman Tuhan kali ini cukup singkat, tapi kami juga bisa mempelajarinya terus-menerus, karena setiap hari kami mungkin bisa tergoda mengikuti dunia, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami, mengajarkan kami untuk bisa hidup menyenangkan-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.